Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di SPP Podcast bareng aku Anang Restu. Dan saya Gavin Pratama. Pada episode malam ini, SPP Podcast kedatangan bintang tamu yang ingin menceritakan cerita mistis dan juga horor. Buat kalian semua yang ingin tahu siapa bintang tamu kita, silahkan. Selamat malam semuanya. Nama gue Reza. Gue dari Klaten. Mungkin di sini awam ya. Saya adalah teman dari salah satu host di sini yang kebetulan kemarin secara iseng dia bikin status, gue komen. Asik nih kayaknya kalau komen sharing di sini. Jadi tanpa pengetahuan gue dia DM balik, dan nanti gue akan kasih sharing pengalaman gue ketika aktivitas luar atau adventure, dan ini real, bukan rekayasa konten. Ya, jadi ini nanti Reza, teman aku SMA dulu, akan bercerita mengenai cerita horor yang terjadi di salah satu pantai selatan ya. Nah, pantai selatan Gunung Kidul, salah satu pantai. Mas Reza, terus itu awal mula ceritanya gimana itu kok bisa kejadian di tempat itu? Coba dari awal ceritain Mas Reza. Nah, benar-benar. Langsung nih. Langsung aja nggak apa. Oke. Jadi kejadian ini tuh sekitar beberapa bulan yang lalu, habis Lebaran, kayak libur Lebaran, plus beberapa minggu, gue sama teman-teman SMA rencana mau camping di gunung sih. Sebenarnya mau camping di gunung, tapi ada cancel. Salah satu teman gue ada yang berhalangan, jadi kita putusin untuk camping ke pantai, yang sebetulnya camping ini dadakan juga. Nah, kita planning kumpul jam 4 sore. Namanya juga anak muda ya, juga anak Indonesia sih, jam karet semua. Planning kumpul jam 4, kumpulnya jam 5, berangkat jam setengah 6. Kita berangkat jam setengah 6 dari Klaten. Estimasi perjalanan 1,5 jam, normalnya 1,5 jam. Nggak taunya sampai di sana jam setengah 8, jam 8. Nggak ada kejadian mistis selama perjalanan, gitu. Nggak ada kepikiran kejadian mistis yang gimana tuh nggak. Awalnya having fun aja. Sampai di sana juga rame banget orang yang camping, ada sekitar 30-40 tenda di sana. Terus gue sama teman-teman rehat sebentar sambil cari-cari tempat buat diriin dom. Ada tempat kosong nih, pojok sendiri, paling barat bibir pantai, bawah bukit, deket tebing. Nah, di situ kosong. Gue mikirnya gini, ini kalau jauh dari teman-teman dom yang lain atau pengunjung yang lain nih, ada dua kemungkinan. Kita bisa private place, atau kita bisa tenang di situ, nggak ada yang ganggu kita mau apa. Dan yang kedua mungkin yaitu tadi, sugesti-sugesti yang neko-neko. Nah, kita datang di situ cuma buat having fun, nggak ada sugesti neko-neko sebelumnya. Selesai diriin dom sekitar jam setengah 9-an. 2 dom, 4 cowok 3 cewek kalau nggak salah, kalau seingat gue gitu, 4 cowok 3 cewek. Terus jam 10 kita bakar-bakar sambil ngobrol-ngobrol kayak sharing-sharing waktu kuliah 2 tahun ke belakang tuh gimana. Terus nostalgia SMA. Nggak ada sharing-sharing serem-serem, nggak ada. Bahkan gue sendiri juga
pengen ngobrol sih sebenarnya sama teman-temanku, pengen bercanda-bercanda soal itu horor-horor hantu-hantu, tapi ya gue tahu diri lah. Gue juga tahu ilmunya kalau di tempat terbuka tuh kita nggak boleh ini itu, kita nggak boleh sembrono, tapi ya wajar lah, mungkin pikiran manusia itu banyak yang nyeleneh-nyeleneh. Oke, di sini awal mulanya itu waktu gua mau pipis. Ini awal mulanya. Sebenarnya sih sampai jam 12 anak-anak itu belum tidur. Emang malam itu pada nggak tidur semua, pada ngebu semua. Oh ya, bentar. Oke. Berarti itu kalau aku dapat mungkin menceritakan kembali gitu. Yep. Pas kan itu janjian berangkat mau ngecamp itu sekitar jam 4. Yep. Nah itu kejadiannya jadinya berangkat jam 8, sekitar jam 8 gitu ya. Enggak sampai sana jam 8. Bukan jam 5. Berarti berangkat sekitar habis maghrib gitu ya. Sampai sana jam 8, sekitar jam 8, terus sampai sana itu kayak mikir milih tempat yang ini itu mikir nggak? Mikir sih, mikir. Masalahnya juga kan tempatnya rame banget, full. Nggak ada yang kepikiran buat camping di situ sebenarnya. Ada sih tempat di sebelah barat parkiran tuh ada perkebunan kosong. Tapi yang cewek itu maunya yang di dekat bibir pantai, karena bibir pantainya pada full penuh semua kan. Terus kita ambil yang paling pojok sendiri di bawah bukit itu. Tapi pas kayak milih tempat itu kamu kayak ngerasa ada hawa mistis, ada hawa horor gitu nggak? Nggak ada sama sekali, nggak. Setelah pasang apa itu Dum. itu, terus setelah semua selesai, terus semua Ngobrol-ngobrol. bincang-bincang itu lanjut ke Ya ngobrol-ngobrol sampai subuh sih. Ngobrol-ngobrol sampai subuh. Pada ngebu semua. Oh ya, boleh lanjut cerita lagi nggak Bang? Oke. Lanjut pas setelah ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol sampai jam 1. Bercanda ini itu main Uno. Di tengah-tengah main Uno nih, teman gue gini, lu kepikiran nggak sih? Gue kepikiran nggak sih? Misal awet dewe nih kene, terus sampingnya dewe gue enak gini. Nah itu mulai nyinggung ya, mulai nyinggung hantu-hantu nih. Sekitar jam 2an mulai nyinggung ini gue balas, candain juga. Gue tuh dari kecil sampai sekarang tuh pengen yang namanya lihat gitu, ketemu sama gituan. Mungkin diganggu pernah, tapi lihat itu belum. Gue bercandain gitu. Misal nih kita rame-rame di sini, terus kita lihat ombak-ombak. Gue bercandain gitu, lihat ombak-ombak. Kan laut itu kan, samudra itu kan istananya para jin gitu. Gue gitu. Misal istananya itu nampak, langsung kesambar ombak. Hancur gak tuh istananya? Pada ketawa gitu. Terus kalau jinnya mau mancingnya pakai apa? Terus temen gue gini, kan modern bos, dia pakai apa? Pakai UFO, pakai apa itu? Bercandaannya gila semua. Terus lewat jam 2:30, satu persatu tuh anak-anak pada teler, pada merem semua. Gue sama satu teman gue tuh masih ngobrol ini itu sambil lihat ombak, sambil lihat bintang tuh. Terus lihat jam 3 lewat. Nah, gue tuh sebenarnya mau tidur, tapi karena udah jam 3 lewat, bentar lagi kan subuh kan. Gue niatnya tidur pas alarm gue udah setel, udah bunyi alarmnya. Gue pasang alarm 3.25, jam 3 lewat sekian itu gue kebelet. Nah, pas kebelet tuh gue mikirnya gini, wah nanggung nih, bentar lagi aduh alarm tahajud gue nyala gitu kan. Gue mikirnya gitu, nantilah pipisnya sambil wudhu di sana gitu.
Gue niatnya mau itu ke WC, tapi WC-nya kan agak jauh juga. Terus gue juga mikir gini, masa iya sih diampet sampai 15 menitan lebih gitu kan, nanti kalau kanker apa tuh ginjal gimana. Terus gue bilang sama temanku, cok pengen ngoyo ora begitu, monggo sih jalan ke subuh kan, kok aja sisa nudu. Dia jawab gitu. Terus gue gini, Dik, gua mau lihat naik ke atas, mau lihat bukit sambil niatnya mau pipis juga di atas bukit. Ada jalan tuh naik ke bukit. Gua bawa flash HP sambil bawa minum. Agak tinggi juga sih, sekitar enggak sampai 15, 70 meteran, 70 meteran. Gua naik pas batas vegetasi tuh, batas vegetasi pantai, masih rimbun tuh, masih hutan. Gua sendiri, gua belum sugesti neko-neko tuh. Pas nengok ke belakang, gua sugesti gua belum neko-neko nih. Enek sing ngetot kira yo. Gua nengok, oh enggak, sing ngetot kira yo. Lihat kanan kiri, oh enggak ada. Sekilas, sugesti mulai kacau. Ternyata cuma kelelawar. Set, sugesti lagi, boy, jangan-jangan ini nih, jangan itu nih. Nah, mulai itu sugesti mulai neko-neko, makin ke atas, vegetasi udah habis, tinggal rumput-rumput sama kebun milik warga yang belum ditanemin tuh. Gua lihat kok ada orang nunggu di depan gitu. Gua diem dulu sambil flash, kok nggak noleh, mau panggil, woi nanti kirain ada apa-apa tuh sama penjaganya, karena malam kan suaranya gemak dari atas lagi. Gue panggil lagi, nggak noleh. Gue jongkok raba-raba. Oh, ada batu nih, lemparnya bercanda. Gue belum baca doa tuh, masih ngumpat semua boy. Baca, gue lempar 1 kali nggak kena, 2 kali set nggak kena, 3 kali set kok nggak kena terus. Gue gitu, gue maju ambil, ada 4 batu atau 5 kayaknya yang besar tuh. Gue maju 1-2 langkah, gue inget, oh iya ini nih, kalau baca ini kayaknya kena nih. Gue udah sugesti, gini setan nih. Gue sambil ketawa padahal, setan ini. Tapi karena gue tuh kayak gimana ya, percaya nggak percaya, tapi ya gitulah, mungkin itu orang iseng. Gue mikirnya gitu, mungkin itu orang iseng. Tapi kalau orang gue panggil kok nggak noleh gitu. Gue baca a'udzubillahi tamati min syarri ma khalaq, langsung gue tabok. Mundur dia, kok mundur? Gue sorot. Gimana ya pencitraannya, gimana ya? Kalau orang-orang lihat yang di konten-konten, yang di film-film, gambarannya hantu-hantu itu bentuknya full, atas kepala sampai bawah itu kelihatan. Enggak, gue bicara itu enggak, salah ya. Enggak mungkin kalau setan sengaja nampakin dirinya, enggak mungkin full, pasti ada bagiannya yang gelap itu. Gue sorot dari bawah sampai atas, atasnya samar, makin bawah kok gelap nih, kok nggak kelihatan. Gue mikir juga nih, setan kan melayang nih, sikilnya depak lah yo. Gue mikir gitu, kok peteng. Gue maju lagi, gue timpuk lagi nih, set, mundur lagi dia. Ambil itu, habis batu kan. Gue maju, gue sambil inget pesen pernah diceritain sama guru SMA gue, guru agama SMA. Kalau lihat setan, antara ditimpuk pakai batu, dilempar pakai batu, maju pukul sambil gemeteran nih, druduk, maju pukul, hilang, beneran hilang. Gue heran tuh. Nah, di situ ngeblank gue. Botol ketinggalan, udah gemeter, udah dipucuk nih mau pipis. Ya udah pipis aja sekalian, pipis nggak cebok,
turun. Gue nggak ceritain sama teman-teman. Nanti takutnya kalau gue ceritain teman-teman pada parno, nggak mau keluar dari tenda. Itu sih ceritanya. Oh, berarti ini Mas Reza nih ceritanya pertama ngumpul di dom ya jam 9 sampai jam Jam 2. sampai jam 2 itu. Mm, Nah, itu pertamanya nggak ada sugesti apa-apa ya. Pertama Nggak. main Uno tuh nggak ada sugesti apa-apa. nggak. Nah, sehabis cerita ini itu, nah itu jadi tersugesti kalau ya pokoknya lelucon jin itu tadi ya. Mm-mm. Nah, itu jadi tersugesti. Nah, habis itu apesnya Mas Reza ini Kebelet pipis. tipis. Nah, itu di jam-jam yang rawan ya yang barang kayak gitu lagi keluarnya lah ya. Ya mungkin nggak agak rawan ya, karena itu sepertiga malam. Gue niatnya malah mau pipis sambil wudhu. Gue itu bawa botol aqua besar itu loh. Niatnya itu, tapi gue sholatnya diem gitu loh. Nggak, nanti kalau sholatnya di dekat tenda, teman-teman pada soalim gitu kan, gue naik ke atas. Niatnya gitu. Nah, dari kesimpulannya ini jinnya yang pertama dibercandain, nah gantian Mas Reza yang dicandain. Bener, Nah, itu. Bener sih itu. Tapi aku juga pernah lihat itu sih, kayak mungkin jam 2, jam 3 sampai jam 4-mu itu gini, makhluk itu kayak punya kekuatan yang paling maksimal gitu loh, kayak ini jam-jam paling kuat gitu loh. Sebenarnya gini ya. Kalau kita keluar tuh adventure di ruang tempat-tempat terbuka tuh emang sugesti kita yang harus dibenerin. Kalau kita sugesti nggak neko-neko kayak tadi tuh nggak bakal mereka tuh muncul. Gue potongin sedikit sih konten-konten yang bahas horor, misal si Zawin, terus Bang Radit, Firsa Besari, terus siapa? Ewing. Itu kesimpulan yang kalau kita pernah nonton sih, kalian pernah nonton juga, misal 1 atau 2 kali, mesti mereka bilangnya sugesti, bilangnya main kita yang bikin mereka itu interest buat ngegoda kita itu. Jadi kalau kita nggak neko-neko juga, mungkin ya nggak bakal ketemu sama itu. Iya, tergantung mindset kita gimana gitu ya. Benar-benar. Kalau kita mindsetnya udah negatif dulu, nah dia dapat energi dari kita itu kan, terus dia jadi menampakkan Bisa diri. menampakkan diri. Iya, benar. Nah, terus dari soal menampakkan diri tadi, katanya kalau di film-film setan tuh yang full banget gitu. Kalau tadi katanya samar-samar gitu. Nah, itu bisa diceritain gimana bentukannya gitu loh, kayak Misal Kayak ada apa? kepalanya gimana, terus apa emang udah nggak berbentuk cuma asap doang. ya sama badannya Iya. bentuknya gimana. Oke. Mungkin si Jin ini nggak sengaja nggak mau nampakin secara full. Gue pernah diceritain sama teman gue, Jin itu kalau nggak nampakin dirinya itu ada 2 jenis. Ada yang menyerupain manusia yang kita ingat, sama binatang, sama benda-benda misal api atau cahaya itu. Nah, di kesempatan gue itu kebetulan bentukannya tuh cuma kayak orang kerubutan sarung gitu loh. Orang kerubutan sarung di tempat gelap kan. Di tempat gelap juga sarung hitam juga nggak kelihatan kan. Mungkin kalau pakai baju coklat juga nggak kelihatan. Gue juga pakai baju hitam, kalau nggak disorot flash nggak kelihatan kan. Bentukannya itu gimana ya? Kalau dari gue bandingin kayak di film itu mungkin ada 1-2 yang bener lah. Kalau di film mungkin mukanya pucat gitu, gelap tatapannya, sama tahu orang yang habis mabuk matanya Iya, tahu. sembab gitu. Nah, Nah kayak gitu mukanya, tapi bawahnya itu gelap, entah karena suasananya mungkin malam atau gimana, itu bawahnya tuh nggak kelihatan, cuma
sekilas kayak orang berdiri di depan kita, samping kita tuh. Kalau disorot ya yang kena cahaya itu yang kelihatan itu. Oh, berarti Reza sempat lihat mukanya gitu ya. Gini, Ya, tapi ya kayak kita papasan gitu loh. oh bener-bener supaya sekilas gitu ya. Kita papasan tuh. Set. Misal misal Anang sama aku nih papasan jarak 10 meter, kan kecil toh pandangannya kayak gitu. Oh, tapi itu kayak bentukannya tingginya tinggi banget Enggak, atau enggak. enggak? Normal. Normal orang dewasa normal. Oh, terus tadi kan katanya yang habis baca doa terus dilempar batu. Nah, itu katanya mundur kan tadi kan. Nah, mundurnya itu yang mundur lurus kayak melayang, tahu kan melayang lurus gitu mundurnya. Nah, apa kayak orang jalan mundur? Nah, ada bedanya kan itu. Nah, itu yang mana itu? Yang melayang lurus mundur atau yang jalan kayak orang jalan mundur gitu? Kayak orang jalan biasa. Kayak orang jalan biasa. Kayak kita maju, dia mundur. Kita maju, dia mundur. Mungkin ada benarnya sih perkataan setan tuh kalau kita maju dia makin takut gitu. Iya, benar kan? Gue coba gitu, pembuktian sih ini kayaknya. Gue kuat keadaan takut sambil buktiin, oh bener nggak sih, coba aja. Ntar kalau urusan kesurupan lah ya biarin aja begitu. Oh alah, nah terus habis apa namanya, habis nemuin kayak gitu langsung setannya hilang gitu aja apa udah kamu tinggal pergi gitu? Mas Reza tinggal pergi gitu? Tadi kan itu gua maju mau coba pukul, nah gua maju, baru mau pukul hilang loh. Gua ngeblank tapi. Oh iya tadi ngeblank ya. Ngeblank sih. Kayak ngelamun berapa detik, 10 sambil garuk gitu. Tapi pas kejadian itu perasaannya bagaimana? Kayak wah aku harus cepet-cepet turun nih karena kalau nggak turun nanti Takutnya ada yang lain gitu ya. Parahnya tuh enggak, malah makin obvious gitu, malah penasaran. Kok bisa yo? Begitu malah. Kok bisa yo? Malah bingung yo. Istighfar enggak, baca apa enggak, malah gitu. Gila. Oh, berarti kayak terheran-heran gitu. Kayak heran-heran gitu. Bukannya takut tapi malah kayak bingung gitu. Ya takut sih takut, Nang. Takut. Adem panas itu. Kayak orang demam. Tremor kaki. Muka pucat gitu dan Nggak tahu kalau muka. Tapi itu di kejadian itu di tempat itu sampai ke tenda itu sekitar berapa meter mungkin? Kalau jauh meter, itu. Kalau meter sih nggak tahu ya. Mungkin kalau menit, gue menitin. Oh, berarti sampai mungkin 5 menit atau 10 menit gitu. Lebih. 10 menit kayaknya. Jalan 10 menit sendiri. Jalan 10 menit. Itu berarti jalannya gelap ya itu? Cuma pakai flash HP gitu. Pakai flash HP cuma. Gila. Kan itu harusnya sih kalau orang normal masuk ke hutan, masuk ke wilayah hutan, pohon-pohon, pipis di situ kalau orang normal. Nah, gue sih mikirnya gini, gue kan pernah dapat ini kajian sama itu potongan cuplikan di IG itu loh, yang benar. cuplikan Gimana tuh? Trans 7 itu rukyah tuh. Kalau kita pipis sembarangan tuh milih tempat lah. Kan kita nggak tahu ya jin itu rumahnya di mana, tapi yang gua tangkap dari cuplikan itu kan jin itu ada yang bersemayam di pohon, ada yang bersemayam di sela-sela batu, ada yang bersemayam di pohon-pohon kecil. Nah, gua tuh kanan kiri tadi lihat itu sambil observasi nih. Oh, ini ada pohon nih. Nah, gua mikir tempat jin nggak ya? Gua belum ingat tuh sama doa yang pendek tadi. Gua belum ingat. Naik sambil cari tempat terbuka. Nah, di situ malah kejadian.
Iya bener itu ada jin tuh emang ya rumahnya ada di pohon, ada di batu. bener-bener. Jadi kalau semisal kita mau ngapa-ngapain, mau misal buang air di sekitar situ ya kita Seenggaknya minta izin dulu, Ya, seenggaknya minta kayak izin. amit mbah gitulah. gitu bener. Mm-mm. Tapi bagi orang awam juga nggak tahu sih ini. Iya, Nah itu bagi orang awam tuh mungkin kayak percaya nggak percaya juga sih. Bener. Tapi kalau itu kejadiannya emang ada. Ya kecuali kalau ada orang yang bisa melihat hal kayak gitu, mesti ini ada orang, ada makhluknya. Jadi Bisa pilih-pilih gitu iya ya. benar-benar. Nah, gue pesennya gini ya, kalau kita keluar adventure nih, kita tuh dari awal mau berangkat tuh baca doa yang tadi lo sekilas tadi, a'udzubillahi tamati min syarri ma khalaq. Dah itu aja, sambil kalau kita datang ke tempat baru, mau kita duduk, mau kita apa, udah baca itu aja sekilas. Ada panjangnya tapi mungkin gue nggak hafal ya, cuma gue ambil depannya aja. Kata guru gue nggak apa-apa, kata teman-teman gue juga nggak apa-apa. Itu memang kayak gitu. Misal kita ragu ini pohon ini aman atau enggak sih, baca itu. Terus pipis normal, lap pakai daun atau pakai air atau pakai batu. Kalau ada air ya ada air, dah itu aja. Minimal kalau nggak ngerti doanya ya bismillah gitu aja lah. Berarti itu udah sampai tenda kan tadi nggak cerita ya sama teman-teman biar mereka nggak panik gitu ya. Nah, Iya, terus sampai rumah Mas Reza ini cerita nggak kalau sampai rumah gitu, udah sampai rumah nggak di start pantai gitu. nggak cerita sama Berarti teman-teman. baru kali ini speak up ini berarti. Iya, baru speak up ini. Berarti teman-teman kamu yang ikut camping itu belum kamu ceritain? Nggak tahu. Biar jadi kejutan ini podcast nih buat teman-teman yang Iya benar-benar. besok. Itu Ya, mungkin kalau itu kapan kejadiannya? H plus beberapa minggu setelah Lebaran. Lebaran itu Idul Fitri. Idul Fitri ya, Idul Fitri. Oh, berarti baru-baru ini juga. Mungkin Baru banget teman. 1 bulan 2 bulan yang lalu lah. Ya mungkin gimana ya, kalau aku dapat simpulin ataupun nilai-nilai yang aku ambil dari cerita Mas Riza ini, kita harus gimana ya, kita harus menghargai ataupun kita juga harus menghormati kalau kita berada di Tempat terbuka. daerah lain gitu, yang mungkin belum pernah kita tempati gitu, kita harus kayak menghargai gitu ya. Iya. Jadi itu kita harus menghormati ya, soalnya yang Kita ada nggak di tahu sekitar gitu. kita ya bukan cuma kita sendiri, ada makhluk lain entah Yap. yang terlihat atau tidak terlihat. Kita juga harus saling menghormati di antara itu, ya kan? Yang benar. percaya ataupun yang tidak percaya. Yang percaya atau yang tidak percaya. Apalagi kalau tempat itu ada aturan daerahnya itu loh, apa? Nah, benar. Aturan daerah. Mau nggak mau kan kita juga harus Mematuhi patuhi. Simpelnya kalau kita kayak sekolah sih. Kayak sekolah. Misal kita nggak mau nih ada peraturan rambut panjang, mau nggak mau ya kita harus patuhin itu peraturannya. Mungkin dari Mas Ria sendiri ada pesan buat mungkin orang yang gimana ya? Ya, orang yang awam atau orang yang ingin berpergian tapi ya gitulah, orang yang sedang berpergian terus tapi di suatu tempat gitu, tapi orang itu belum tahu tempat itu, masih awam gitu, Iya, nggak kenal, ya kurang mengenali tentang hal itu. Nah, gimana pesan-pesannya nih Mas Reza? Oke, pesan-pesan buat pendengar nih, sudut pandang podcast yang hobi banget traveling atau adventure di tempat-tempat yang terbuka, misal gunung, pantai, dan lain-lain yang tempat-tempat terbuka. Pesan gue cuma satu, sugesti kalian jangan neko-neko. Misal entah itu sugesti insiden kecelakaan atau insiden hilang atau insiden ketemu sama jin, meskipun itu kalian cuma mau ngetes, bener nggak sih kalau di sini nanti kalau gue pakai baju ini terus gini, itu ya
sebisa mungkin dihindari. Kita hormatilah, hargailah apa yang jadi peraturannya. Mungkin kalau kalian udah proof sama yang begitu-begitu, jaga sikap. Nah, kalau kita udah proof yang sugesti, oh ya bener, sugesti kita nggak boleh yang buruk kalau kita berpergian. Kita jaga sikap kita kudu tahu lah situasinya kayak apa. Kalau di sini tuh kita jauh dari pengamatan orang-orang terdekat kita. Mungkin kita bawa 1, 2, 3 orang buat jaga kita kalau kita keluar, tapi kita nggak tahu, kita jalan itu kan nggak mungkin bareng-bareng ya. Kita ada yang udah sampai duluan, ada yang jauh di depan duluan. Nah, kita harus mesti benar-benar jaga sugesti. Sama kita jangan lupa berdoa lah, minimal bismillah kalau belum hafal doanya. Yang banyak sih doanya, minimal bismillah. Tapi kalau mau amalin doanya simple kok, cuma a'udzubillahi tamati min syarri ma khalaq, udah itu aja. Kalau di tempat baru, misal duduk ke tempat baru, kamar baru, terus ruangan baru, kantor baru, terus di masjid pun juga disarankan juga gitu kayaknya, yang gue tangkap dari teman-teman gue itu. Gitu sih intinya buat kalian semua yang hobi traveling. Ya, ini cukup panjang ya podcastnya. Ya cukup panjang sekali ya. Cukup horor sama kita dapat mengambil nilainya gitu. Dapat mengambil pelajaran dari cerita Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Reza atas waktunya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kita SPP Podcast. Jangan lupa teman-teman semua follow IG kita spp.crew4. Aku Anang Restu pamit. Dan saya Gavin Pratama pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.